Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan masih istiqomah melaksanakan puasa Ramadan. Anak-anakku kelas 7 kelas 8 SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan pelaksanaan pesantren Ramadan SMP Muhammadiyah 3 pada tahun ini. Hari pertama anak-anakku melaksanakan sholat duha, kemudian tadarus Al-Quran, dilanjutkan berdoa. Setelah itu menyaksikan video tentang Ramadan yang hasil-hasilnya dicatat pokok-pokok penting dari tayangan tersebut. Hari kedua seperti biasa tetap melaksanakan sholat duha, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, berdoa, dan membuat artikel kegiatan Ramadan bersama keluarga selama COVID-19 ini, dan dilampiri dengan foto-foto kegiatan Ramadan di rumah. Hasil kegiatan Ramadan hari pertama dan kedua dikirim lewat email Bapak Ibu Guru Isma. Besar harapan kami kepada anak-anakku kelas 7 dan 8 bisa melaksanakan pesantren Ramadan semaksimal dan sebaik mungkin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat dan kita tetap melaksanakan puasa Ramadan dari awal sampai terakhir, semoga menjadi orang yang bertakwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Murid-murid sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berjumpa walau lewat video. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada para pengikutnya termasuk pada kita sekalian. Amin. Murid-murid sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini akan saya sampaikan dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa ada dua, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Akan saya sampaikan yang pertama, yakni firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu azza wa jalla, kullu amal ibni adam lah, al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi min riyahil miski, muttafaqun alaih. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, semua amal anak Adam baginya. Satu kebaikan Allah balas dengan 10
kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan akulah yang akan memberikan balasan puasa itu. Dia tinggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya untuk kepentinganku. Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Yang pertama, gembira saat dia berbuka, dan gembira besok di akhirat saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Demikian dua dasar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW kaitannya dengan berpuasa. Semoga dengan dua dasar ini membuat diri kita semangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai kita tidak berpuasa, karena puasa itu selain tanda syukur kita kepada Allah, sebagai rahmat Allah kepada kita. Dengan puasa kita jadi sehat, dimudahkan urusannya selama 11 bulan ke depan. Baca Al-Quran, sedekah, sholat taraweh, jangan sampai kita tinggalkan, karena nilainya berlipat-lipat. Subhanallah. Oleh karenanya, melalui dua dasar hukum puasa ini, saya mengajak jangan sampai kita nggak puasa. Teman-teman kita yang tidak puasa tolong diingatkan. Begitu, tetap semangat. Kita berdoa semoga dengan puasa ini Allah hilangkan penyakit, wabah penyakit yang melanda negeri kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marhaban ya Ramadan, para santriwan santriwati SMP Muhammadiyah 3 Jakarta yang berbahagia di rumah. Pada kesempatan ini Bapak akan berbicara sedikit tentang riwayat sejarah puasa Ramadan yang secara singkatnya sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini turun pada bulan Syaban sebelum bulan Ramadan, yang tepatnya turun pada tahun kedua Hijrah, yang juga bertepatan dengan hijrahnya kaum muslimin Makkah menuju Yasrib atau Madinah. Para siswa yang berbahagia di rumah, berbicara tentang puasa Ramadan ini memang ada kajian khusus, karena puasa Ramadan ini memiliki dimensi yang sangat luas dan kajian yang sangat mendalam, karena berbeda dengan ibadah yang lainnya. Nah, kespesialan ibadah puasa ini menjadikan kita sebagai umat Islam untuk mendapatkan hikmah yang seluas-luasnya, karena memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan puasa Ramadan ini sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh dengan pengampunan, bulan dengan penuh kegembiraan dan sebutan-sebutan yang lainnya. Oleh karena itu, para siswa yang berbahagia di rumah,
mumpung kita diberi kesempatan umur, masih muda, sehat, dan mari kita kerjakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya agar kita masuk dalam golongan yang beruntung, yakni golongan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu nanti di tahun depan kita bisa bertemu di bulan yang agung dan suci. Untuk itu sekali lagi, marilah ibadah puasa Ramadan ini kita kerjakan, kita laksanakan, kita amalkan dengan sebaik-baiknya menurut tuntunan Nabiullah, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pemenangnya. Semoga kita juga menjadi masuk golongan orang-orang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjadi pribadi yang muttaqi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Kaifa halukum? Untuk kesempatan kali ini, Ibu Dewi akan menyampaikan mengenai tentang syarat wajib dan rukun puasa. Ada yang tahu tentang syarat wajib puasa? Syarat wajib merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah. Nah, di sini syarat wajib puasa berarti syarat-syarat ataupun hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kalian melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu ada 5. Yang pertama yaitu Islam ataupun seorang muslim ataupun muslimah. Orang dikatakan Islam maka memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk menyempurnakan rukun keislamannya. Kemudian rukun ataupun syarat wajib yang kedua yaitu baligh. Apa yang disebut dengan baligh? Baligh itu seseorang yang telah mencapai umurnya. Minimal seorang itu laki-laki dan perempuan berumur 9 tahun. Ataupun ketika seorang laki-laki pernah mengalami mimpi basah. Dan bagi yang perempuan telah mengeluarkan darah haid. Maka ketika sudah memenuhi syarat tersebut, wajib melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib yang ketiga yaitu tentang ketika sudah Islam, kemudian baligh, yang ketiga berakal. Berakal, kalau seorang sudah Islam kemudian baligh tapi tidak memiliki akal ataupun seperti orang gila, orang ayah, maka tidak memiliki kewajiban. Berakal di sini yaitu memiliki akal yang sehat, dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ketika orang gila itu tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Bu, bagaimana kalau orang yang mabuk, apakah memiliki satu kewajiban berpuasa? Tidak. Ketika seseorang itu mabuk dengan sengaja, maka wajib menggantinya pada hari lainnya, tidak pada hari itu, tetapi memiliki kewajiban untuk menggantinya. Syarat yang keempat yaitu orang yang kuat dan mampu untuk melaksanakannya. Maksudnya gimana, Bu? Ibu berikan contoh. Misalkan seseorang itu badannya sehat, akalnya sehat, tetapi dia memiliki keterbatasan, yaitu lemah kesehatannya karena sedang sakit ataupun lainnya. Nah, ketika seseorang sedang tidak kuat dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dapat menggantinya pada hari lain ataupun mengganti dengan fidyah. Yang kelima
yaitu syarat wajib yang harus dipenuhi, mengetahui awal masuk bulan Ramadan. Ketika syarat yang pertama sampai yang kelima sudah terpenuhi, maka seseorang wajib untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Bu, kalau misalkan anak kecil itu dari mulai umur 6 tahun sudah puasa, ya, anak kecil berpuasa itu sebagai media perselatihan. Ketika sudah umur 9 tahun, maka kewajiban itu sudah hak. Ketika meninggalkan wajib mengganti. Tetapi ketika umurnya belum 9 tahun ataupun di bawah 9 tahun, itu sebagai media. Bagaimana hukumnya, Bu, kalau misalkan anak itu puasanya misalkan ketika dengar duhur asar, maka ketika mendengar suara azan duhur asar, mereka makan dan minum tidak apa-apa, sebagai media untuk mereka belajar. Ketika sudah mencapai 9 tahun, mereka sudah siap, mereka wajib berpuasa dari mulainya terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu merupakan 5 syarat wajib berpuasa. Selanjutnya yaitu tentang rukun berpuasa. Apa itu rukun? Rukun merupakan hal-hal yang harus dipenuhi ketika melaksanakan suatu ibadah. Rukun berpuasa di sini ada 2. Yang pertama, niat. Niat dilakukan ketika seseorang malam hari sebelum berpuasa. Misalkan ketika kalian sedang sebelum tidur ataupun habis sholat tarawih, sampai niat itu dibatasi sampai sebelum terbitnya fajar, boleh. Bu, bagaimana ketika lupa niatnya? Perlu diperhatikan ya, anakku. Niat merupakan rukun dalam sebuah ibadah. Ketika kalian tidak melakukannya, bagaimana hasilnya? Yang kedua yaitu dapat mencegah ataupun yang kedua yaitu mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa. Menjaga. Ketika kalian sudah niat, maka berkewajiban yaitu menjaga puasanya dari sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, itu yang dapat Ibu jelaskan mengenai syarat wajib berpuasa dan rukun berpuasa. Untuk selanjutnya tetap kalian simak sampai akhir ya. Cukup sekian dari Ibu. Syukron ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka walau hanya lewat video saja, karena masih suatu keadaan yang tidak bisa kita bertemu secara langsung, tetapi alhamdulillah kita masih bisa tetap menyambung silaturahmi. Di dalam video ini sedikit kita akan berbicara tentang adab berpuasa Ramadan. Anak-anakku, di dalam sudah kita 15 hari kita menjalankan atau kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, ternyata ada banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika kita dalam berpuasa Ramadan. Langsung saja yang perlu kita perhatikan di dalam berpuasa Ramadan, yang pertama adalah jaga perbuatan kita, jaga anggota tubuh kita. Itu yang pertama. Jaga mata kita, jaga pandangan kita. Jaga mata kita itu seperti misalnya kita memandang hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah, atau kita jangan kemudian menggunakan mata kita untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga ucapan. Seringkali kita kalau bertemu dengan kawan kita, kalau sudah berkumpul, mulut kita nggak pernah bisa dijaga. Ngomongin orang, menggibah atau sejenisnya, ya, jangan sampai. Kemudian juga kaki tangan kita ajak untuk selalu berbuat kebaikan. Makanya yang pertama ada
berpuasa Ramadan yang pertama adalah jaga perbuatan kita, anggota tubuh kita. Yang kedua adalah perbanyak ibadah. Di dalam Ramadan ini tentu banyak hal-hal atau banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Karena semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya 2 kali lipat atau bahkan bisa berlipat-lipat ganda dari biasanya di luar Ramadan, seperti misalnya baca Quran, kemudian ibadah sholat dan lain sebagainya. Maka yang kedua ada berpuasa adalah perbanyak untuk beribadah. Kemudian yang ketiga adalah hindari makanan-makanan yang haram. Jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa kita itu disuruh makan makanan yang halal dan baik untuk menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan Allah. Maka kita berbuka, kita sahur dengan barang atau dengan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah makan tidak terlalu kenyang saat berbuka maupun saat sahur. Nah, ini jangan sampai kemudian kita berlebihan dalam hal makan. Mungkin seperti saya yang badannya besar ini mungkin kadang berlebihan. Tapi ya bagaimana kemudian kita belajar bersama-sama ketika kita berbuka maupun ketika sahur, jangan kita itu makan yang berlebihan. Karena akan nantinya efeknya nanti akan membuat ibadah kita jadi malas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi yang pertama ada berpuasa adalah kita itu harus menjaga pandangan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kita menjaga pandangan, menjaga perbuatan, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah kita perbanyak ibadah. Kemudian yang ketiga adalah kita makan dengan makanan-makanan yang halal, jauhi makanan-makanan yang haram. Kemudian yang keempat, kita jangan berlebihan dalam berbuka maupun bersahur, kita sekedarnya. Kemudian apalagi kalau dalam bersahur kemudian Rasulullah menganjurkan diakhirkan dalam sahurnya, kemudian buka juga sedarnya saja. Nah, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat yang luar biasa. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana kenikmatan tersebut merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita ditunjukkan pada jalan yang hak, yaitu dinul Islam. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas mengenai 4 golongan yang mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Tentunya ketika kita membicarakan hal ini, kita merujuk kepada Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan kemudian dia berbuka, maka wajiblah baginya untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Melalui ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya ada 4 golongan yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan jikalau dia berpuasa ternyata mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar. Maka wajiblah baginya untuk mengqadha di waktu yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang berada dalam perjalanan atau safar, maka diperbolehkan dia untuk berbuka puasa di bulan Ramadan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, dengan catatan dia harus mengqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang merasa berat untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka orang ini wajib membayar fidyah tanpa harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang sudah tua atau orang yang sudah lanjut usia dan merasa berat untuk melaksanakan
puasa. Kemudian yang keempat, yaitu adalah perempuan atau wanita hamil dan menyusui. Maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah, dan dia tidak mengqadha di luar bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang Pak Heri sampaikan. Silahkan siswa-siswi sekalian mengembangkannya dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada 6 hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah sarana bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tujuan yang paling utama tidak lain hanyalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dapat dilihat ketakwaan itu meningkat atau tidak setelah berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Ibarat sebuah mobil, apabila mobil itu rusak, dimasukkan ke dalam bengkel, setelah keluar dari bengkel maka mobil tersebut baik, dapat dijalankan dengan baik, maka bengkel tersebut benar atau tidak ada masalah. Namun apabila mobil dimasukkan ke dalam bengkel ketika rusak, setelah keluar malah tambah rusak lagi atau tidak dapat digunakan, nah ini dipertanyakan bengkel tersebut. Hal ini serupa dapat diumpamakan dengan puasa Ramadan. Puasa dapat diumpamakan dengan mobil, lalu bulan suci Ramadan diumpamakan dengan bengkel, lalu hasilnya ada diumpamakan dengan ketakwaan kita. Apabila kita puasa di dalam bulan suci Ramadan ini benar-benar baik, benar-benar sempurna, maka ketakwaan kita setelah bulan suci Ramadan ini meningkat atau bertambah. Misalnya, ketika kita berpuasa satu hari, namun ketika sore hari kita tidak sengaja atau lupa melakukan kedustaan, berdusta atau berbohong. Nah, ini puasa kita syah menurut fikih dari pagi, dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun pahala kita dapat berkurang atau bahkan pahala kita hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kita agar puasa Ramadan kita tidak sia-sia begitu saja. Rasulullah bersabda, Rabbu sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkannya kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang-orang di luar sana atau bahkan kita berpuasa dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala. Nauzubillahi min dzalik. Hal ini harus kita jauhi. Kedustaan, kebohongan, kedengkian dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita dapat merasakan perasaan orang lain. Hal ini dinamakan simpati. Ketika kita menahan lapar dari pagi hingga sore, hingga menjelang malam, kita merasakan lapar, merasakan perasaan orang-orang yang di luar sana kebutuhannya kurang tercukupi. Ia merasakan lapar, bahkan tidak hanya merasakan lapar ketika fajar sampai terbenamnya matahari, bahkan ia merasakan dari pagi hingga sore hingga malam berkali-kali kelaparan. Hal ini kita dapat merasakannya karena kita berpuasa. Setelah itu kita dapat menumbuhkan kembali rasa empati, rasa peduli kita terhadap sesama. Dan yang ketiga adalah konsisten dalam waktu.
Semua orang ketika melakukan puasa Ramadan konsisten, ia sahur, ketika azan berkumandang ia berhenti, semuanya tidak ada lagi yang makan untuk berniat berpuasa. Ketika azan berkumandang semuanya serentak berbuka puasa. Ini melatih kita untuk menjadikan konsisten kita dalam mengatur waktu, insya Allah. Yang keempat adalah mendidik kita dalam bersabar. Ketika kita melakukan puasa Ramadan, lalu ingin berkata-kata, ingin meluapkan emosi dan lain sebagainya, namun ia ingat bahwa ia berpuasa ini, imun, lalu ia tidak jadi untuk marah ataupun melakukan sesuatu hal yang tercela karena ia sedang berpuasa. Yang kelima adalah melawan hawa nafsu. Ketika di mana-mana banyak makanan kita lihat, minuman di jalan-jalan orang berjualan, namun kita sedang berpuasa. Lalu ketika kita ingin berkata-kata kasar, emosi, ataupun kita ingin menuliskan sesuatu dengan jari-jari atau dengan jempol ini di sosial media, namun kita ingat kita berpuasa dan kita dapat melawan hawa nafsu tersebut, maka setelah puasa Ramadan ini ia dapat terlatih, ia dapat mengontrol, dapat menahan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah muraqabatun ilallah, atau merasa diawasi oleh Allah, atau ma'iyatullah, kebersamaan bersama Allah. Ia merasa diawasi setiap tingkah lakunya di dunia ini, tidak terkecuali, karena ia yakin bahwa Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Terakhir penutup, ibu akhiri penutup ini dengan pantun. Batok kelapa dibakar menjadi bara, terbakar semua tidak tersisa. Wahai murid-murid SMP Muga, selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.